Dan sekarang pernyataan-pernyataan terakhir ya, ataupun harapan. Barangkali dari penambang tradisional, monggo. Apa dari dua titik, satu adanya penggilingan batu ilegal, saya ulangi, dua adanya jaringan tambang ilegal yang terkesan terstruktur, sistematis dan masif. Terima kasih. Untuk stone crusher menurut saya kalau itu memang belum ada izin, kalau ilegal ya dilegalkan aja. Kalau menurut saya mengenai yang ilegal, yang nambang ilegal untuk Nogosari, sepengetahuan saya tahu sendiri ini, menurut saya itu bukan kelompok. Tahu saya sendiri bukan kelompok, itu perorangan, bahkan ada yang menggunakan alat berat. Oke, berarti bukan penambang tradisional. Sebagian ada. Kalau melakukan alat berat berarti bukan bagian dari tambang tradisional. Bukan. Yang biarkan ilegalnya. Kalau yang tradisional sekarang sudah banyak yang ganti alatnya diesel karena sudah agak sulit. Itu memang banyak. Jadi harapan kami untuk penambang tradisional, kalau memang ini diizinkan, IPR itu harus diterbitkan lagi lah. Oke, terima kasih itu ya, pernyataan. Izin penambangan rakyat harus segera direalisasikan, seperti itu ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Miskadin yang saat ini terpaksa beralih profesi jadi Wonders Legend. Nah, ini pernyataan dari anggotanya Pak Tosan yang sekaligus ketua Gempar ini. Monggo dari ketua Gempar yang sekaligus anggota daripada Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan di Lumajang, aktivis lingkungan, apa pernyataannya? Terima kasih. Kami sebagai masyarakat peduli lingkungan dalam hal ini bukan cuma bisa mengkritisi pemerintahan, tapi kami juga bisa mencoba mencarikan solusi juga dengan adanya pertambangan yang sebenarnya carut marut ini. Carut marut pertambangan besar atau IUPOP itu sebenarnya banyak sekali kesalahan-kesalahan, namun di situ tidak ada tindakan, termasuk di dalamnya adalah stone crusher yang semuanya itu kami menduga di situ adalah ilegal sebenarnya. Nah, maka dari itu ini kan sebenarnya begini, mohon maaf saya tak tambahi sedikit ya. Ini di Lumajang ini kita tahu sendiri pernyataan dari dari Ibu dari BPRD bahwa pendapatan PAD pasir kita cuma mentok di 11 miliar 2019. Padahal eksploitasi pasir kita sebenarnya jauh. Jadi yang 80% itu tidak ada SKB-nya, tidak masuk pada kas daerah atau tidak ada sumbangan PAD. Di situ jelas sekali sudah tidak bisa memberikan kontribusi yang jelas kepada pemerintah maupun apa yang diakibatkan oleh pertambangan itu sangat tidak sepadan dibanding dengan jalan rusak tadi itu. Dibanding dengan jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, kenyamanan orang berkendara dan sebagainya. Maka dari itu kami di FKMPL kemarin tutup untuk penambangan besar. Tentunya kami di situ bukan tanpa contohan hukum, Bu. Jelas sekali kami siap dengan
konsekuensi hukumnya untuk menutup itu semua, termasuk stun crusher. Karena di situ jelas sekali saya tahu itu. Hanya dituntut atau ada tindak lanjut? Ya, tentunya ada tindakan hukum. Nah, namun dalam hal ini kami berkali-kali menyampaikan bukan cuma bisa mengkritisi pemerintah, tapi mencarikan solusi juga dengan menaikkan PAD pasir kita. Kita tahu sebenarnya Lumajang ini hari ini, mulai dulu sampai hari ini sebenarnya menjadi boneka-boneka korporasi yang mencekram Lumajang sebenarnya seperti itu, dan itu harus dipotong mata rantai itu seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Nah, kami sudah persiapkan itu, mencarikan solusi itu. Kami kalau diminta untuk mencarikan solusi, kami siap untuk mencarikan solusi itu. Apa kira-kira pernyataan dan harapan daripada? Harapan kami, karena ini carut marut pertambangan yang sudah sekian banyak. Yang pertama, tolong dibuka selebar-lebarnya untuk penambangan IPR atau penambang kecil di 3 aliran sungai lahar Semeru, yaitu Geledik, Rejali, dan Mojur. Kalau misalnya nanti yang terjadi tempat ini sudah ada penambang besar, kan tidak mungkin bisa ditambang. Maka dari itu kami berharap agar ada efek jerah kepada orang yang melanggar hukum, bagaimana konsekuensinya. Jadi di situ jelas kami selalu adakan edukasi terhadap masyarakat kecil yang selama ini kan sebenarnya kan tidak ada reaksi dari penambang tradisional, sekalipun mereka tersingkirkan, sekalipun mereka dari penambang menjadi penderes seperti Pak Miskadin, ini tidak ada reaksi karena kami selalu tolong taat hukum dan taat hukum. Tapi kenyataannya penambang besar ini malah melakukan pelanggaran. Maka dari itu kami mengharap kepada pemerintah Lumajang, khususnya untuk ini kan mereka itu bersembunyi di balik saya punya izin, kan seperti itu. Jadi saya melakukan apa saja, padahal di situ kesalahan-kesalahan banyak sekali itu. Kami sering investigasi kesalahan baik melalui cek dam atau melakukan eksploitasi yang seharusnya apa yang diambil di situ itu kan bunyinya saya tahu semua, itu sirtu bunyinya. Iya, kita tidak usah berpanjang itu. Maka dari itu kami berharap selaku pemerhati lingkungan agar seharusnya di sini ada duduk juga DPRD, agar DPRD Kabupaten Lumajang membuat pansus pertambangan, penertiban pertambangan, karena ini sangat urgent sebenarnya kepada masyarakat Lumajang. Terima kasih. Pansus penertiban pertambangan. Jilid 2 berarti ya? Jilid 2. Terima kasih. Luar biasa. Ini pernyataan daripada Ketua Gempar Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan, meminta nantinya ada pansus dari DPRD Kabupaten Lumajang seperti yang terjadi tahun 2014, karena keadaan Lumajang ternyata darurat ilegal pertambangan. Seperti itu kira-kira ya. Namun barangkali caranya ini kan tidak mudah untuk ke DPRD itu meminta DPRD membuat pansus. Kayaknya Ketua Gempar tidak kenal itu sama DPRD. Barangkali itu. Ini catatannya. Kalau ngirim surat apa nanti bagaimana salurannya? Oke, barangkali itu pernyataan daripada Ketua Gempar, ada pansus. Sekarang pernyataan dari yang mewakili paguyuban tambang tradisional. Dulu yang kita ketahui, paguyuban tambang tradisional ini sering melakukan aksi besar-besaran. Pernah tahun 2016 mengepung DPRD dan Pemkab Lumajang dengan 50 truk dan 10 angkutan.